Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahmat Rivaldi dengan NIM J1A1202126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sehat dan sakit. Yang pertama, konsep sehat. Jadi menurut WHO, sehat adalah keadaan tubuh yang normal baik jasmani, rohani, dan sosial, tidak terbatas dari suatu penyakit dan ketidakmampuan atau kecacatan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang dimaksud kesehatan di mana kondisi baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial di mana setiap orang mampu hidup produktif baik sosial maupun ekonominya. Baik, kemudian di sini berbicara tentang sehat yang berkaitan dengan kesehatan manusia melibatkan dua aspek, yaitu aspek psikologi dan aspek psikososial. Kemudian konsep sehat sangat berhubungan dengan sikap, nilai, dan perilaku yang berkembang. Sehat merupakan tanggung jawab diri sendiri sehingga pilihan makan sehat yang sesungguhnya bergantung pada pandangan dan cara memperoleh kesehatan individu itu sendiri. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM J1A1202276. Baik, di sini saya akan membahas mengenai konsep sakit, di mana sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, dan perkembangan seseorang berkurang atau terganggu. Sakit juga diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang, sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Seseorang menggunakan 3 kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit. Yang pertama, adanya gejala seperti naiknya suhu badan dan nyeri pada otot. Yang kedua, persepsi tentang bagaimana mereka merasakan baik, buruk, atau sakit. Yang ketiga, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja, dan ataupun sekolah. Baik, selanjutnya perilaku sehat dan perilaku sakit. Perilaku sakit diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Sedangkan perilaku sehat adalah tindakan yang dilakukan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, termaksud pencegahan penyakit, perawatan kebersihan diri, penjagaan kebugaran melalui olahraga, dan makanan bergizi. Perilaku sehat ini diperhatikan oleh individu yang merasa dirinya sehat, meskipun secara medis belum tentu mereka betul-betul sehat. Sesuai dengan persepsi tentang sakit dan penyakit, maka perilaku sakit dan perilaku sehat pun bersubjektif sifatnya. Persepsi masyarakat tentang sakit dan sehat ini sangatlah dipengaruhi oleh unsur pengalaman masa lalu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Rosmini dengan NIM J1A12021. Masih pada materi perilaku sehat dan sakit, di sini ada hubungan antara konsep sehat sakit dengan health seeking behavior atau perilaku mencari kesehatan. Health seeking behavior atau perilaku mencari kesehatan merupakan perilaku yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita suatu penyakit untuk memperoleh kesembuhannya. Adapun ada hal yang mempengaruhi dari health seeking behavior ini. Yang pertama ada faktor predisposisi atau faktor keyakinan suatu individu berdasarkan kepercayaannya terhadap suatu pengobatan. Kemudian kedua ada faktor pendukung, dapat berupa jarak atau kemudahan akses dalam menggunakan pengobatan yang ada. Kemudian ketiga ada faktor pendorong, bisa dari faktor lingkungan, yaitu adanya berupa informasi yang diberikan kepada masyarakat, yang diberikan dari masyarakat ataupun keluarga kepada individu sehingga dapat membantu individu tersebut dalam menentukan pengobatannya. Kemudian keempat adanya health belief model. Health belief model ini dia menjelaskan tentang pengalaman individu dalam melakukan tindakan pencegahan, screening kesehatan, dan mengontrol penyakitnya. Di sini ada gambaran perilaku seseorang ketika mengalami sakit. Dr. Atmojo mengatakan bahwa ketika seseorang mengalami sakit, maka akan memunculkan beberapa respon, yaitu tidak bertindak, tindakan mengobati diri sendiri, mencari pengobatan tradisional, dan mencari fasilitas-fasilitas pengobatan.
Beliau juga menambahkan bahwa setiap masyarakat memiliki konsep sehat dan sakit yang berbeda-beda, sehingga berpengaruh pada perilaku mencari kesehatan ketika mereka mengalami sakit. Pada umumnya, terdapat dua jenis pengobatan yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu pengobatan tradisional dan modern. Pengobatan tradisional menurut WHO itu adalah akumulasi dari pengetahuan, keterampilan, dan uji coba berdasarkan teori-teori, keyakinan, dan pengalaman masyarakat sesuai adat dan budaya masing-masing daerah. Kemudian, sebenarnya dari pengobatan tradisional ini ada keuntungannya, yaitu dari segi biayanya lebih murah. Namun kelemahannya, pengobatan tradisional belum pernah melalui uji ilmiah sehingga kelayakannya masih dipertanyakan. Sedangkan pengobatan modern itu adalah pengobatan yang berkembang saat ini, yakni dengan metode medis dan kedokteran. Kelayakannya itu sudah teruji oleh penelitian dan dipertanggungjawabkan hasilnya. Kelebihan dari pengobatan modern, dia sudah diuji coba tadi dan sudah terpercaya. Namun kelemahannya dari segi biaya lebih mahal dibandingkan dengan pengobatan tradisional. Perkenalkan, nama saya Nurmin dengan NIM J1A12339. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep etik dan emik. Perbedaan etik dan emik. Etik menurut Duranti tahun 1997 mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang menggambarkan klarifikasi dan fitur-fiturnya menurut temuan pengamat atau peneliti. Sementara emik mengacu pada sudut pandang suatu masyarakat dalam mempelajari dan memberi makna terhadap satu tindakan atau membedakan dua tindakan. Selanjutnya, hubungan antara konsep etik dan emik dengan konsep sehat sakit. Yang pertama itu konsep sehat. Konsep sehat dengan pendekatan etik dikemukakan oleh WHO, yang berarti kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, ataupun sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Konsep sehat juga berdasarkan pendekatan emik berbeda dalam menanggapi konsep sehat dipengaruhi oleh budaya dan pengetahuan masyarakat. Walaupun secara nyata dan terlihat bahwa seseorang secara etik dinyatakan tidak sehat tetapi masih dapat melakukan aktivitas sosialnya, ini berarti orang tersebut dapat dinyatakan sehat. Sedangkan yang kedua yaitu konsep sakit. Secara konseptual dapat disajikan konsep sakit dilihat secara etik yang dikutip oleh Jeki tahun 2001, sebagaimana secara ilmiah penyakit atau disease diartikan sebagai gangguan fungsi fisiologi dari suatu organisme sebagai akibat terjadi infeksi atau tekanan dari lingkungan. Jadi penyakit itu bersifat objektif, sebaliknya sakit atau illness adalah penilaian individu terhadap pengalaman menderita suatu penyakit. Sarwono tahun 1993. Sedangkan secara emik, sakit dapat dilihat berdasarkan pemahaman konsep kebudayaan masyarakat, penyandang kebudayaannya sebagaimana dikemukakan oleh Foster dan Anderson pada tahun 1986, menemukan konsep penyakit atau disease. Masyarakat non-barat dibagi atas dua kategori umum, di mana kategori umum itu diantaranya yaitu personalistik dan juga naturalistik. Nah, personalistik munculnya penyakit atau illness disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif yang dapat berupa makhluk supranatural atau makhluk gaib. Juga makhluk yang bukan manusia, misalnya roh leluhur atau roh jahat, maupun makhluk manusia, misalnya tukang sihir atau tukang tenung. Sedangkan naturalistik, penyakit atau illness dijelaskan dengan istilah-istilah yang sistematik dan bukan pribadi. Naturalistik mengakui
Adanya suatu model keseimbangan sehat terjadi karena adanya unsur-unsur yang tetap dalam tubuh seperti panas, dingin, cairan tubuh berada dalam keadaan seimbang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Sri Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dengan standbook J1A1200082. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu pemaparan di sini itu mengenai konsep sakit. Nah, teman-teman, secara etik, sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan seseorang berkurang atau terganggu, bukan hanya keadaan terjadinya proses penyakit. Nah, secara etik, sakit dapat dilihat berdasarkan pemahaman konsep kebudayaan masyarakat penyandang kebudayaannya. Biasanya terdiri atas dua kategori, yaitu yang pertama personalistik, yaitu munculnya penyakit karena makhluk supranatural dan sihir, dan yang kedua yaitu naturalistik, yaitu sakit ketika kondisi suhu badan dan lain-lain tidak seimbang. Nah, untuk poin 1 di sini yaitu penyakit yang muncul akibat dari kiriman sihir atau ilmu hitam dari seseorang. Misalnya nih, ada yang tidak suka dengan kita, dan untuk berbalas dendam dia menggunakan sihir atau ilmu hitam memberikan kita penyakit sehingga kita bisa sakit. Nah, yang kedua ya ini, poin kedua ini sakit ketika kondisi suhu badan dan lain-lain tidak seimbang. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun alam. Contohnya pada saat misalnya kita sedang berpergian di suatu kota atau di daerah yang di situ panas sekali mataharinya dan kita tidak menggunakan payung. Nah, di situ kita bisa menyebabkan sakit kepala yang disebabkan panas dari matahari tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu masalah sehat sakit. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa derajat kesehatan masyarakat merupakan resultante dari 4 faktor, yaitu yang pertama, environment atau lingkungan. Yang kedua, behavior atau perilaku. Yang ketiga itu heredity atau keturunan. Dan yang keempat yaitu health care service. Di sini berupa program kesehatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, promotif di sini yaitu pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan. Nah, sementara preventif yaitu pencegahan penyakit, kuratif yaitu penyembuhan penyakit, dan yang terakhir rehabilitatif yaitu pemulihan kesehatan. Nah, upaya tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi konsep sehat sakit. Terdapat 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, pertama yaitu tahap perkembangan, di mana pada tahap ini pola pikir dan pola perilaku seseorang ketika mengalami perubahan sepanjang hidupnya. Contohnya seperti perawat harus mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan klien pada saat perawatan menggunakan keyakinan terhadap kesehatan dan cara klien melaksanakannya sebagai dasar dalam membentuk rencana perawatan. Kedua, latar belakang intelektual. Pada latar belakang intelektual ini, keyakinan seseorang terhadap kesehatan sebagai terbentuk oleh variabel intelektual yang terdiri dari pengetahuan atau informasi yang salah, di mana tentang berbagai fungsi tubuh dan penyakit, latar belakang pendidikan, dan pengalaman di masa lalu. Ketiga, persepsi tentang fungsi. Pada persepsi tentang fungsi ini, di mana cara seseorang merasakan fungsi fisik akan berakibat pada keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. 4. Faktor emosional. Pada faktor emosional ini juga mempengaruhi keyakinan terhadap kesehatan dan cara melaksanakannya. Contohnya, banyak orang yang memiliki reaksi emosional yang berlebihan, yang berlawanan dengan keyakinan yang ada,
Sampai-sampai mereka berpikir bahwa tentang resiko penderita kanker itu akan menyangkal adanya gejala dan menolak untuk mencari pengobatannya. Kelima, faktor spiritual. Pada faktor spiritual ini terlihat dari bagaimana seseorang menjalani kehidupannya, mencakup nilai dan keyakinan yang dilaksanakan, hubungan dengan keluarga atau teman, dan kemampuan mencari harapan dan arti dalam hidup. Kedua, faktor eksternal. Pada faktor eksternal terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu praktek di keluarga, di mana cara keluarga klien menggunakan pelayan kesehatan biasanya akan mempengaruhi cara klien dalam melaksanakan kesehatan. Kedua, yaitu faktor sosioekonomik. Artinya bahwa dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi cara seseorang mendefinisikan dan bereaksi terhadap penyakit. Ketiga, latar belakang budaya. Dalam mempengaruhi keyakinan, nilai dan kebiasaan individu, budaya juga mempengaruhi tempat masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan dan mempengaruhi cara melaksanakan kesehatan pribadi.